Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Pernamasari, NPM C1C011908. Nah, dari kelas 5C, Prodi Akuntansi Universitas Bengkulu. Saya ingin menjelaskan bab 5 tentang transaksi entitas induk dan entitas anak pada buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, karya Dwi Martani. Transaksi entitas induk dan entitas anak. Nah, dalam kaitan penjualan persediaan dan jasa, ketika induk telah mengakuisisi perusahaan anak, itu tidak akan mungkin terjadi transaksi antara keduanya. Nah, riset menyatakan bahwa ketika terjadi kombinasi bisnis, patut diduga bahwa aktivitas manajemen laba dilakukan oleh perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Nah, misalnya, perusahaan induk menjual secara besar-besaran barang kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan menjelang akhir tahun. Penjualan akan dihitung, ternyata turun drastis. Kemudian PT induk itu akan menjual lagi ke PT anak ini. Nah, itu disebut sebagai transaksi hubungan istimewa. Nah, maka transaksi antara induk dan anak ini tidak boleh muncul pengaruhnya di dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi yang di luar transaksi induk dan anak. Nah, tetapi transaksi itu akan tetap dicatat dalam buku induk sebagai penjualan. Nah, dan di buku anak itu dicatat sebagai pembelian. Sehingga waktu penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam neraca saldo penjualan yang ada dalam neraca saldonya PT induk itu termasuk penjualan kepada PT anak, kemudian persediaan yang dilaporkan PT anak. Nah, kalau dia menggunakan perpetual itu termasuk ke persediaan yang diperoleh dari PT induk. Nah, namun waktu penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu akan dieliminasi. Jika anak menjual barang persediaan tadi ke perusahaan afiliasi, maka penjualan yang boleh muncul itu penjualan anak kepada perusahaan afiliasi. Nah, misalnya induk menjual ke anak itu 10 juta. Kemudian anak menjual persediaan dari induk tadi sebesar 15 juta ke perusahaan afiliasi. Nah, yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi itu hanya sebesar 15 juta, yang 10 juta itu tidak boleh diakui karena itu akan dianggap dia akan bertransaksi ke dirinya sendiri. Nah, di sini ada pengertian laporan konsolidasi. Nah, laporan konsolidasi itu menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi laporan keuangan perusahaan. Nah, termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha yang bergabung menjadi satu entitas tunggal, jadi laporan konsolidasi konsolidasian itu. Transaksi hulu atau downstream. Nah, transaksi hulu itu transaksi yang dari induk menjual atau memberikan fasilitas kredit itu ke anak. Contohnya, induk akan menjual barang dagang kepada anak. Nah, induk itu menjual aset tetap kepada anak. Nah, induk akan menerbitkan obligasi dan dibeli oleh anak. Nah, yang kedua itu transaksi hilir atau upstream. Nah, transaksi dari anak akan menjual atau memberikan fasilitas kredit itu ke induk. Contohnya, anak akan memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada induk atau hilir. Dapat kita lihat di dalam gambar ini ada suatu entitas induk. Nah, entitas induk itu tidak hanya mempunyai entitas anak, ia juga mempunyai beberapa entitas anak. Nah, maka kalau dikatakan ada transaksi hulu, berarti barang dagangan itu mengalir dari induk ke anak. Nah, kalau sedangkan anak akan menjual dagangannya kepada induk, berarti aliran barang itu dari anak ke induk, maka disebut hilir. Nah, kemudian antar anak pun ada transaksi yang melibatkan transaksi antara anak perusahaan. Jadi,
kalau entitas induk itu mempunyai dua anak, seperti dua anak, yaitu entitas anak A dan entitas anak B, maka antara anak pun terjadi transaksi, tetapi tidak akan dibahas di materi akuntansi keuangan lanjutan ini. Selanjutnya itu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Dalam transaksi itu akan memunculkan adanya keuntungan atau kerugian dari jual beli tersebut. Nah, kemudian keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli tersebut ada yang dikatakan belum terrealisasi dan sudah terrealisasi dalam periode tersebut. Kapan keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi? Jawabannya yaitu ketika barang dagang yang dijual oleh PT Induk kepada PT Anak dalam periode yang sama. Nah, itu sudah terjual semuanya oleh PT Anak ke perusahaan afiliasi. Itu yang dimaksud dengan keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi. Nah, kalau belum terrealisasi, maka perusahaan induk perlu membuat jurnal eliminasi untuk menangguhkan keuntungan atau kerugian tersebut. Nah, dampak terhadap jurnal eliminasi yaitu terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak itu tergantung pada persediaan pada akhir periode ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya. Maka jurnal eliminasi yang dibuat untuk menghapus penjualan dan untuk menghapus beban pokok penjualan atau HPP. Nah, misalnya tahun 2019 PT Induk akan menjual barang dagang ke PT Anak. Nah, penjualan itu nilainya adalah 20 juta. Nah, HPP atas barang tersebut ketika Induk menjual kepada Anak itu 15 juta. Kemudian setelah barang dibeli oleh PT Anak, maka di tahun yang sama yaitu tahun 2019 semua persediaan ini tadi telah dijual oleh PT Anak ke perusahaan non-afiliasi dengan harga 25 juta. Nah, di sini maka PT Induk itu akan mencatat penjualan senilai 20 juta dan HPP yang dicatat oleh PT Induk senilai 15 juta. Kemudian HPP itu akan dicatat oleh anak adalah 20 juta. Karena PT Anak itu akan membeli dari PT Induk sebesar 20 juta. Kemudian penjualan dari transaksi yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi ialah penjualan pada harga 25 juta. Kemudian HPP itu akan timbul lagi di laporan konsolidasi HPP dengan nilai 15 juta karena HPP itu diperoleh ketika PT Induk tadi menerima barang dari perusahaan non-afiliasi. Kemudian penjualan yang dilakukan oleh PT Induk kepada PT Anak itu senilai 20 juta akan dilunasi oleh dan tidak akan timbul dalam laporan keuangan konsolidasian, dan HPP yang dicatat di buku PT Anak senilai 20 juta akan dieliminasi karena merupakan sebuah transaksi tidak boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.